Halo. Halo. Oke, masuk ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's open our class by praying together. Pray digits. Oke, selamat sore teman-teman. Ini baru ada 2 orang, nggak apa-apa ya. Kita mulai aja nanti sambil nunggu yang lain. Oke, hari ini kita belajar skill 27 ya. Masalah komparatif dan superlatif. Komparatif dan superlatif itu merupakan salah satu pola yang sering keluar juga dalam soal TOEFL ya. Ini gampangnya adalah perbedaan antara komparatif dan superlatif. Sebenarnya dua hal ini merupakan perbandingan ya dua-duanya. Tapi bedanya kalau komparatif itu perbandingan 2 hal. Sedangkan kalau superlatif itu lebih dari 2 gitu ya. Nanti jatuhnya kalau lebih dari 2 hal, jatuhnya yang lebih apa dari yang lainnya itu yang palingnya gitu kan. Itu yang superlatif. Itu bedanya komparatif dan superlatif. Jadi sebenarnya dua-duanya perbandingan, cuma beda di jumlah bendanya aja gitu ya. Tapi 2 hal itu bukan berarti harus jumlahnya, angkanya itu 2 gitu ya. 1 sama 1. Bisa juga 2 kelompok, tergantung nanti kayak gimana polanya. Nah, contohnya untuk yang komparatif, Bob is taller than Ron. Yang kedua, Sally is more beautiful than Sharon. Di sini ada ciri dari komparatif, yaitu komparatifnya itu bisa IR, bisa more, ditambah than. Ini harus sepasang gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau yang untuk superlatif, itu cirinya IST dan most dikasih apa? Sebenarnya 2 ini aja udah cukup, tapi kalau misalnya dia diikuti dengan kata sifat, atau nanti bisa juga jatuhnya ada adverb juga bisa ya, kalau memang dia mau menjelaskan verb. Misal contoh, saya yang paling cepat berlari gitu kan. Nah, itu bisa nanti pakai superlatif tapi pakainya adverb gitu kan. Nah, itu kalau misalnya diikuti dengan adjective sama adverb, maka dia harus ada determiner di sininya gitu ya. Tapi kalau teman-teman ngelihat ada most, misalnya most, kemudian diikutinya sama kata benda, itu superlatif bukan. Sebenarnya kalau ini hanya quantity aja, most people. Ini bukan superlatif sebenarnya. Jatuhnya kuantitas dari orang-orang, yaitu kebanyakan. Ini expression of quantity. Jadi kalau yang ini nggak perlu dikasih determiner, gitu ya. Tergantung artinya apa. Kalau ini kan artinya kebanyakan orang, gitu kan. Ini jatuhnya kayak jumlah dari orang, gitu ya. Tapi kalau misalnya superlatif itu enaknya adalah yang paling apa, gitu ya. Itu bedanya. Nah, nanti teman-teman dilihat aja polanya kayak gimana. Ingat-ingat aja kalau superlatif itu yang paling apa di antara banyak hal, gitu ya. Biasanya ada ciri-cirinya. Selain ada determiner sama ininya IST atau most-nya, dia juga bisa dikasih istilahnya kategori apa si benda tersebut di antara yang lain, gitu ya. Contoh, kalau di sini the tallest man, kita tahu berarti bot itu termasuk kategori laki-laki gitu ya. Di mana laki-laki, di mana di ruangan gitu ya. Maka ini kategorinya adalah man in the room. Bisa juga nanti bentuk kategorinya kayak gini, of all the women gitu kan. Berarti kategorinya adalah women society ini gitu ya. Kemudian ada juga the spider over there is the largest one that I have ever seen. Berarti ini kategorinya apa? Oh, kategori spider ya, udah jelas gitu kan. Cuma spider yang di sana gitu, yang spesifik gitu ya. Kemudian di sini juga adalah the fastest runner. Oh, berarti di sini kategorinya adalah kategori runner, gitu ya. Jadi kalau superlatif itu kita harus jelas dia masuk ke kategori apa di antara orang-orang yang lain. Si mereka itu masuk ke dalam kelompok apa, gitu ya. Bisa juga ada in, of, itu termasuk salah satu bentuk superlatif ya. Bedanya more sama IR, most dengan IST. Kalau yang more dan most itu digunakan untuk
adjektif yang panjang. Maksudnya panjang itu suku katanya lebih dari satu ya. Lebih dari satu itu panjang. Contoh misalnya beautiful. Suku katanya ada 3, beautiful. 3 ketukan gitu ya. Itu 3 berarti dia pakainya, kalau misalnya komparatif berarti pakainya more, nggak boleh beautifuler gitu ya. Karena dia panjang. Tapi nanti kalau misalnya satu suku kata, kebanyakan memang dikasihnya IR aja ya. Contohnya long jadi longer gitu kan. Karena cuma satu ketukan, satu suku kata. Kalau yang lebih dari satu, itu kan tadi dibilang pakai more gitu kan. Nah, tapi khusus untuk yang 2 suku kata, itu tergantung. Ada yang pakai more, ada yang pakai IR. Kenapa? Contohnya kayak misalnya happy. Happy itu umumnya pakai happy ya. Yang belakangnya Y ya. Happy, kemudian apa lagi? Contoh yang belakangnya Y. Healthy, healthier. Yang paling sehat berarti healthiest. Gitu ya. Nanti tergantung kalau yang 2 suku kata. Biasanya kalau yang belakangnya E, kemudian yang belakangnya Y juga, kalau dia 2 suku kata biasanya pakai IR. Contoh yang belakangnya E juga ada simple, jadi simpler. Tapi kalau yang 2 suku kata itu sebenarnya pakai, kalau dalam speaking ya, kalau dalam speaking atau dalam informal situation, dia sebenarnya pakai more juga nggak masalah kalau 2 suku kata gitu ya. Cuma kenapa happy jadi happier, nggak more happy, padahal more happy itu sebenarnya masih oke. Kenapa dia tetap harus happier? Karena ini bentuk yang sudah terbiasa. Maksudnya sudah menjadi common use oleh orang-orang, oleh native speaker gitu ya. Makanya nanti teman-teman perlu perhatikan aja kira-kira yang lebih seringnya apa. Nanti teman-teman cari aja contoh-contohnya gitu ya. Oke, ini contoh superlatif. Kita masuk ke bentuk ini ya. Oh ya, jangan lupa kalau di komparatif lagi ya. Kalau di komparatif itu kita harus tahu tadi berkaitan dengan yang skill sebelumnya di paralel, kita harus tahu apa yang dibandingkan, apa dengan apanya. Itu harus dalam hal yang sesuai gitu ya. Contoh ini berarti yang nomor 1, perbandingan paralelnya udah bener ya, oksigen sama nitrogen kan sama-sama benda. Kemudian yang salahnya ternyata di abundanter than. Kenapa salah? Karena kalau dan-nya udah aman, dikasih IR bisa, tapi salahnya adalah IR-nya nggak bisa ketemu sama abundant ya. Abundant itu 3 suku kata, berarti lebih dari 1 long adjective ya. Maka harusnya pakai yang more, itu nggak boleh abundanter, berarti harusnya more abundant than nitrogen gitu ya. Berarti 1 incorrect di sini, abundanter menjadi more abundant. Itu nomor 1. Sekarang nomor 2, sudah benar to choose the most appropriate response. Untuk memilih yang paling respons yang paling appropriate, yang paling sesuai. Berarti di sini udah benar ya, appropriate panjang berarti pakai most, udah ada determiner juga berarti aman. Gitu ya. Coba lanjut nomor 3. 3 correct or incorrect? Incorrect yang mana? Incorrect juga. Important test. Oke, good, betul ya. Ini harusnya nggak boleh pakai IST lagi, kan udah pakai most ya. Lebih dari 1 suku kata, aman. Incorrect. Nomor 4. Correct. Oke, di sini ada apa nih? Berarti ada komparatifnya 2 ya. Shorter dan more colorful than. Ada 2. Shorter, 1 suku kata. Pakai IR bisa ya. Masalah ininya pakai IR atau more-nya ini aman. Colorful 3 suku kata berarti pakai more aman juga. Sekarang masalah apa? Ini bisa nggak dibandingkan? Ada berapa hal gitu kan. Di sini fashions this year dengan they were last year. Berarti they-nya berarti kata ganti untuk fashions ya. Berarti fashions
last year gitu kan. Oke, di sini bisa nggak? Bisa ya, boleh. Ini dua kelompok jatuhnya. Kalau dua kelompok masih nggak apa-apa. Jadi jatuhnya bukan karena dia lebih dari dua hal ya. Maksudnya kayak jumlah angkanya gitu kan. Ini dua kelompok, jadi it's okay, masih pakai komparatif gitu ya. Oke, berarti di sini aman. Nanti kita juga belajar di komparatif. Pernah kan kita belajar di invert subject and verb tuh. Ada masalah komparatif yang dia mau dikasih verb lagi di sini. Bisa nggak? Bisa. Kalaupun nggak pakai verb di sini ya, yang keduanya ini nggak pakai verb lagi, nggak masalah. Gitu. Kenapa? Ada 3 pola yang benar untuk komparatif ya. Yang benar itu contoh kita ke atas lagi. Ada 3 untuk komparatif. Contoh Bob is taller than Ron, itu ada pola lain yang benar. Bob is taller than Ron is. Ini benar. Dikasih verb lagi. Nah, verbnya itu harus ngikutin apa? Kalau masalah tenses, ngikutin waktu. Kalau ada perpindahan waktu, kayak misalnya dikasih ininya, Bob itu lebih tinggi daripada Ron yang dulu. Kalau Ron yang dulu berarti di sini pakainya was gitu kan. Tapi kalau sama Ron yang sekarang ya udah bener pakai is. Terus nggak mesti ngikutin is. Kalau di sininya bukan Ron, kalau di sininya banyak orangnya, nggak mungkin sih kalau komparatif ya. Tapi kalau let's say misalnya di sini apa ya, kelompok mereka lebih tinggi daripada kelompok kita gitu kan. Kelompok kita kan jatuhnya tetap komparatif ya, komparatif plural kan kitanya. Berarti di sini pakainya nggak pakai is, pakainya are. Jadi kalau misalnya ini ini apa ya, your group ya misalnya, dan our group. Kalau our group singular ya, apa ya contohnya misalnya kucing-kucing kamu, your cats. Taller than our cats are. Nah, kayak gini, gitu kan. Ini bisa are. Kebetulan aja ini sama ya. Kalau let's say lah, misalnya ada yang berbeda gitu kan. Nah, itu memang tetap harus ngikutin si yang ininya, gitu ya. Tapi dikasih verb itu boleh. Tapi ada lagi pola yang beda. Pola yang beda yang satu lagi yang benar juga, itu dikasih verb juga yang keduanya. Tapi dibalik. Itu materi invert subject and verb ya. Jadi bisa gini juga. Your cats are taller than are our cats. Benar nggak? Benar. Untuk invert subject and verb ya. Ada di skill yang invert subject and verb. Ya, well. Jadi ada 3 pola untuk komparatif. Berarti kalau yang bawahnya Sally is more beautiful than Sharon is, itu betul. Gitu kan? Atau Sally is more beautiful than is Sharon. Itu juga betul. Gitu ya. Itu 3 bentuk komparatif. Jadi kalau teman-teman melihat ada komparatif itu jangan lupa masalah 3 pola yang tadi, gitu ya. Karena kadang-kadang kita ngerasanya kayaknya aneh dikasih verb lagi gitu kan. Padahal benar juga ada pola yang kayak gitu. Ya. Nah, berarti di sini correct ya. Aman dia. Boleh. Ya. Oke, ada pertanyaan? Oke. Kalau aman, coba lanjut ke nomor 5. Incorrect harusnya longer. Oke, di sini hanya ada komparatif ya, nggak ada superlatif. Nah, kita cek ini was more long. Betul, salah ya. Ini harusnya longer. Tapi jangan lupa juga. Kenapa? Karena ini yang salah nggak hanya more long-nya aja. Satu lagi ada yang salah. Masalah apa? Ini nggak boleh komparatif. Kenapa? Karena yang dibandingkan adalah paper risetnya Anthony, papernya Anthony itu cuma satu, gitu kan? Dengan apa? Dengan papernya student-student yang lain, gitu kan? Artinya Anthony papernya cuma satu, orang-orang yang lain, student yang lain ada banyak, gitu kan? Berarti kan kalau dia yang lebih baik daripada yang lain, nggak boleh pakai komparatif,
dia harusnya pakai superlatif yang paling panjang. Berarti di sini bukan longer lagi, tapi jadi was the longest. Was the longest of all the other students' papers. Mungkin bisa. Okay. Jadi dia nggak boleh komparatif jatuhnya ya. The longest paper ya. The longest of all. Dan nanti jatuhnya bukan yang paling panjang dari murid-murid yang lain sih. Berarti kalau kita mau bikin the longest of all students paper, nggak pakai others lagi. Karena kan si Anthony nanti masuk ke dalam si student tersebut kan, masuk ke kategori mereka. Nah, ini baru bisa. Gitu ya, the longest of all students papers. Nah, berarti yang harus diperhatikan untuk komparatif itu banyak ya. Pertama, masalah apakah mau dikasih verb lagi setelah then-nya atau enggak. Karena tadi ya bisa dikasih verb lagi. Kalau perlu enggak masalah. Kedua, benar enggak itu boleh pakai komparatif. Siapa tahu harusnya superlatif kalau dia memang lebih dari satu hal, gitu kan. Ketiga, masalah ininya. Pakai more atau IR. Gitu ya. Jadi yang perlu diperhatikan banyak sekali di sininya. Hati-hati. Ini incorrect. Kebetulan aja ini benar ya. Kalau di sininya longgar kan kita ngiranya ini benar, gitu kan. Hati-hati ya untuk superlatif dan komparatif. Suka nggak kelihatan soalnya. Oke, ada pertanyaan untuk nomor 1 sampai 5. Aman. Nanti nomor 6 sampai 10-nya coba dikerjakan mandiri. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Oke, sip. Kita masuk ke skill 28 sekarang. Ini udah pernah dijelaskan sih sebenarnya. Ini jangan lupa ya, masalah apa-apa yang dibandingkan gitu kan. History class sama math class. Mary sama Shu gitu kan. Udah aku sengaja dijelaskannya langsung ya semua hal. Kemudian ini history class, kategorinya apa di sekolah. Oh berarti kelas-kelas di sekolah kategorinya gitu kan. Kemudian the most intelligent of all students in class. Berarti Mary itu masuk ke dalam kategori semua murid di kelas gitu ya. Jadi clue dari superlatif adalah ada dia di apa gitu ya, di kelompok mana masuknya. Jangan lupa comparative is used to compare two equal things, dua hal yang setara. Maksudnya setara itu bukan masalah sifatnya yang sama gitu ya, tapi lebih ke apa ya? Dia sejenis lah ya, sejenis kayak gitu. Ini juga sama. Dia superlatif itu digunakan untuk menunjukkan mana di antara yang lain yang banyak itu yang paling, yang the most outstanding, yang paling gitu kan. Oke, ke contoh soal nomor 1, Harvard is probably the most prestigious university in the United States. Berarti Harvard masuk ke university in the United States ya kategorinya. Kemudian dia yang paling, berarti bisa ya, boleh, aman. Oke, bisa ya. Ini jangan lupa karena Harvard itu dianggap satu universitas. Jadi di sininya kalau bentuk polanya kayak gini, universitinya satu aja ya. Jadi jatuhnya Harvard itu adalah universitasnya satu ya, karena Harvard itu satu universitas yang paling apa di Amerika Serikat. Tapi kalau bentuk polanya pakai of, nanti universitinya jadi banyak. Misalnya Harvard is the most prestigious of all universities. Nah, kalau ini kan yang paling prestis di antara semua universitas-universitas. Nanti di sininya pakai plural, gitu ya. Hati-hati nih, secara makna juga diperhatikan. Ini kalau bentuknya kayak gini, pakai of. Karena Harvard-nya satu, kan the most prestigious-nya satu, di antaranya banyak, gitu ya. Kalau ini juga benar. Kemudian yang nomor 2 is more hardworking of the class. Kenapa dia salah? Nomor 2, coba.
Ya, salah. Superlatif, Kak. Gak membandingkan dua hal, Kak. Oke. Betul ya. Ini nggak membandingkan dua hal, jadi nggak boleh pakai komparatif. Mungkin karena di sini ada di kelas, gitu kan, ada kategorinya, dia di kelas, mungkin di sini harusnya pakai superlatif, betul ya. Berarti harusnya Rhonda is the most hardworking of the class. Tapi the most hardworking apa, gitu kan, dikasih lah student, supaya kita tahu. Ya, kita tahu sih dia di kelas itu pasti kan antara guru atau murid atau apa gitu kan, tapi kan nggak jelas. Jadi lebih baik kalau superlatif itu dikasih kategorinya lebih jelas ya di sini. The most hardworking student of the class gitu. Siapa tahu dia teacher kan, nggak tahu juga kita. Oke, ini incorrect. Nomor 3 sekarang. Correct. Oke, yang lain apa nih? Correct juga. Oke, ini pakai more than. Berarti more than-nya udah aman karena experience. Kalau benda ya, kalau benda itu mau berapa suku kata tetap pakai more ya. Jadi nggak bisa misalnya saya punya lebih banyak apa ya, satu suku kata misal. Saya punya lebih banyak semut misalnya. I have more ants. Tetap aja. Kalau dia kata benda gitu ya. Dia kata benda ini mau apapun seberapa suku kata dia tetap pakainya more, nggak boleh and walaupun dia suku kata satu ya, nggak boleh answer and gitu kan, enter misal, nggak boleh gitu ya. Oke, dia pakai more, betul karena ini noun kata benda. Berarti di sini aman masalah komparatifnya. Kemudian ini setelah than-nya hanya kata benda aja ya, those aja, nggak ada verb juga aman. Ini hired-nya bukan verb ya, hired-nya itu jatuhnya adjektif nih, yang di hire, adjektif verb 3. Nah, kalau yang sebelumnya verb-nya di sini soalnya kan, di have-nya. Ini memang bukan verb, ini jatuhnya adjektif menjelaskan kata benda sebelumnya engineers. Yang hired di sini menjelaskan si those-nya, yaitu si engineers juga. Gitu ya. Oke, di sini nggak pakai verb lagi, nggak masalah, boleh. Nggak pakai boleh, dikasih verb lagi, have lagi, bukan have ya, berarti jatuhnya do juga boleh. Kemudian di sini komparatifnya antara apa? Antara engineers dengan those. Bisa nggak? Kelihatannya banyak, tapi bisa karena dia dua kelompok ya. Jadi boleh di sini. Aman ya? Kalau dua hal, boleh. Berarti ini correct. Sip, aman. Nomor 4 sekarang. Ini tadi kalau mau kasih verb jadinya gini. Last year berarti did be. Kalau mau dikasih verb lagi bisa gini juga ya. Dan those hired last year did. Correct, correct. The graduate assistant informed us that the first exam is the most difficult of the two. Oke, kita cek. Ini berarti superatif ya. The most difficult. Yang paling sulit. Dari dua. Yang paling sulit dari dua. Berarti jatuhnya first exam masuk ke dalam dua hal ini ya. Ya enggak? Kan kayak contohnya Harvard is the most prestigious of universities. Berarti kan Harvard masuk ke kategori universitas ini. Dianggap jumlahnya masuk ke dalam yang kelompok ini gitu kan. Berarti di sini pun sama. Berarti the first exam masuk ke dalam kategori 2. Bisa nggak kalau 2 pakai superlatif? Nggak boleh, gitu kan. Ini bukan dia yang paling apa dari dua hal yang lain, nggak bisa. Gitu kan. Ini beda, maknanya itu of di sini adalah mencakup ininya juga. Berarti jatuhnya ini dua hal, nggak boleh superlatif, gitu ya. Berarti pakainya apa? Komparatif. Dan kalau komparatif, polanya nggak pakai of the two lagi. Pakainya gimana? Jadi the first exam is more difficult, bukan of, pakainya than, dan than-nya dibandingkan apa? Bukan of the two, bukan than the two. Tapi jadinya gini. It's more difficult than the first exam, ujian yang pertama,
lebih sulit daripada ujian yang kedua. Berarti than the second exam. Gini, yang benar. Jadi kalau teman-teman melihat ada of, pastikan ada berapa hal di sini ya untuk masalah superatif komparatif. Itu yang sering kelewat dari student itu biasanya kayak gitu. Nggak terlalu memperhatikan dia ada berapa hal gitu ya. Hati-hati teman-teman kalau ada kayak gini, ini yang paling riskan ya untuk superatif komparatif, perbedaannya tipis. Berarti ini incorrect ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini sebelum ke nomor 5? Kalau nggak ada, coba lanjut nomor 5. Incorrect. Harusnya superlatif gitu ya. Ini kan komparatif, more. Pertama, more harus ada than. Ini nggak ada, adanya that. Gitu ya. Kedua, dia nggak pakai determiner kalau komparatif. Gitu kan. Bisa komparatif pakai the. Asalkan nanti di pola yang selanjutnya nih, skill 29. Oke, berarti ini salah ya. Udah jelas nggak komparatif, harusnya superlatif. The most powerful stereo speakers. Berarti kategorinya adalah speaker ya. Si speaker yang paling ini masuk ke dalam kategori speaker lagi. Oke, berarti ini incorrect ya. Sip. Kita selesai komparatif superlatif. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Masalah superlatif komparatif? Aman ya? Ya? Gimana Kak Vi? Minta tolong jelasin tadi nomor 4. Oke. Gini, tadi kan perbedaan superlatif komparatif. Nih ya, ada di atasnya. Kalau komparatif itu digunakan untuk membedakan dua hal yang sama. Maksudnya yang equal, setara gitu ya. Jadi dua hal yang dalam satu jenis, tapi dia bedanya hanya di masalah mana yang lebih apanya gitu kan. Misalnya lebih baik atau lebih buruk atau lebih tinggi, lebih banyak dan lain-lain gitu kan. Itu komparatif, harus dua hal. Bisa dua halnya itu benar-benar dua jumlahnya atau dua kelompok. Itu komparatif. Kalau superlatif itu adalah untuk menunjukkan satu hal yang paling apa di antara yang lain, di antara yang banyak. Jadi dia perbedaannya itu tipisnya, bedanya hanya di berapa jumlah keseluruhannya. Gitu ya. Itu untuk komparatif dan superlatif. Makanya di yang nomor 4 itu kita nggak bisa pakai superlatif karena sebenarnya ini bilangnya that the first exam, ujian yang pertama itu yang paling sulit dari dua hal gitu kan. Kalau ada of itu maknanya si yang sini, kalau superlatif ya, kalau ada of si yang pertama ini masuk ke dalam jumlah setelahnya of, ada berapa gitu kan. Nah contoh tadi ya di sini ada Harvard. Wait, ada nggak nih? Jadi aku tulis di sini. Oh, nggak ada. Udah aku tulis lagi. Berarti kalau misalnya Harvard is probably the most prestigious university, the most prestigious of di misalnya yang paling prestis dari 3 aja deh, of 3 universities, 3 best universities misalnya. Udah prestigious masa dikasih best lagi. 3 universities aja. In US. Nah, artinya kayak gini, berarti Harvard itu dibandingkannya dengan tiga hal, termasuk si Harvard-nya. Berarti dibandingkan dengan 2 hal yang lain. Jadi kalau di sini dibandingkannya dengan 1 hal yang lain, dengan ujian yang kedua. Berarti kalau dibandingkan dengan hanya 1 hal lain, dalam arti dua hal ini jumlahnya 2, berarti dia nggak boleh pakai superlatif. Pakainya komparatif aja. Makanya tadi jawabannya salah, harusnya is more difficult, yang lebih sulit daripada is more difficult than, daripada ujian yang kedua. Udah gitu aja. Dan
the second exam, nggak pakai to lagi. Ini sengaja nih dijadikan pengecoh gitu ya. Karena berarti mutlak dua hal. Iya betul, bisa dua hal, benar-benar dua atau dua kelompok. Dua kelompok masih nggak apa-apa gitu ya. Oke, misalnya ini nih, yang dua kelompok nomor 3. Di engineers-nya kelompok pertama ya, lebih dari satu hal kan. Tapi yang keduanya juga satu kelompok lagi, those. Berarti ini ada dua kelompok. Nggak masalah gitu ya. Oke, itu ya perbedaannya superatif sama komparatif. Sekarang kita ke skill 29 ya. Kalau nggak ada perbedaan lagi, ke skill 29, kita belajar bentuk irregular dari ER. Sebenarnya nggak ER aja sih. Maksudnya ini adalah irregular komparatif. Komparatif yang tidak biasa. Kalau komparatif yang biasa kan tadi ya hanya more than. Tapi kalau yang tidak biasa ini bentuknya dikasih the. Nih, the harder he tried, the further he fell behind. The older the children are, the more their parents expect from them. Lebih apa gitu. Kalau bahasa Indonesia datang lebih cepat kita pulang. Nah, itu. Nah, ini polanya adalah dikasih the-nya dulu sebelum komparatifnya. Dan dia nggak dipakaikan dan setelahnya. Gitu ya. Jadi polanya gimana? Gampang. Kita turun dulu ya ke bawah nih. The, kemudian kotaknya bisa IR, bisa more apa, dikasih strukturnya, kemudian koma, kasih the, kasih IR atau more, dikasih struktur yang paralel antara ini dan ini. Gitu. Kita kan udah belajar kemarin ya paralel, jadi kita gunakan skill paralel kita. Contoh, ke atas lagi. The harder he tried, the further he fell behind. Komparatifnya adalah lebih sulit ya, lebih keras, sorry. Lebih keras sama lebih jauh. Berarti di sini udah ada komparatif-komparatif. Nah, setelahnya ini adalah struktur yang harus kita paralelkan. Di sini ada subject verb ya, he tried, subject verb. Di sini ada subject verb lagi. Dikasih adverb tambahan ya udah nggak masalah ya. Itu kan adverb kan bukan termasuk yang apa ya. Dia misalnya urutan dalam kalimat ya. Adverb itu nggak penting-penting banget sebenarnya, gitu ya. Jadi kalaupun mau dikasih ya it's okay. Gitu. Nah, berarti di sini udah terpenuhi subject verb-nya, berarti dia aman masalah subjeknya. Kemudian contoh lagi the older sama the more their parents expect from them. Di sini ada the older. The older berarti lebih tua ya, lebih tua. Di sini the more, lebih banyak. Kalau lebih banyak cukup the more aja, nggak masalah, gitu ya. Kemudian di sini ada strukturnya subject verb, the children sama are. Di sini juga ada subject verb their parents sama verbnya expect. Kasih tambahan keterangan it's okay, gitu ya. Jadi di sini strukturnya aman. Boleh nggak kalau nggak pakai subject verb? Ada yang nggak pakai subject verb, hanya kata bendanya aja. Contoh di sini nih, yang ketiga. Wait. Kalau yang pertamanya kan the more children you have, the bigger the house you need. Ini tadi udah tepat ya. The more children, lebih banyak children. Nah, kalau kata benda kan pakai more ya. Noun pakai more. Kemudian the bigger ini komparatifnya juga pakai kata sifat. Setelahnya subject verb. Wait. Oh, the more children. Ini maksudnya komparatifnya di the more-nya aja. Gitu kan. Ini komparatifnya. Ini ditambah noun, ini subject verb. Ini komparatifnya, tambah noun, kasih subject verb. Gitu kan. Karena komparatif itu kan ada yang mau kita cuma bilang lebih banyak apa gitu kan. Cuma gitu aja it's okay ya. Gak masalah. Kemudian di sini the harder you work masih sama subject verb. Nah, ini yang ketiga nih. Pola ketiga, dia setelah komparatif yang irregularnya, si the komparatif, itu hanya kata benda aja. Boleh nggak? Boleh. Ini jatuhnya kayak kita ngomong lebih banyak uang, lebih banyak kebahagiaan, misal. Gitu kan. Nah, berarti di sini nggak pakai verb lagi. It's okay ya. Aman. Jadi intinya adalah paralelnya harus diperhatikan ya. Antara yang struktur pertama dengan struktur kedua. Gitu. Sebenarnya untuk yang bentuk informalnya, tanpa dikasih noun juga bisa juga. Misalnya tadi, misalnya lebih cepat, lebih baik, berarti apa itu? Saya lupa bahasa Inggrisnya apa. Ada ya, itu bentuk yang nggak pakai kata benda sama sekali. It's okay, masih bisa kok. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Biar lebih ngeh maksudnya apa.
Coba ke nomor 1. Oh, jadi hapus ya. Coba nomor 1 itu incorrect. Kenapa incorrect? Jangan lupa tadi ya. Perhatikan cuma dua aja. Bentuk komparatif irregularnya dan strukturnya. Kurang the. Yes, betul ya. Bentuk irregular komparatifnya harus ada the dengan komparatif. Ini ada the, ada komparatif, the hotter. Ini ada, nggak ada the-nya, tapi ada komparatif. Berarti kurang the-nya aja. Masalah ininya gimana? Masalah strukturnya aman ya. Ini ada subjek, ada verb, ada subjek, ada verb. Ditambah keterangan lagi kan it's okay. Gak masalah. Oke, ini nomor 1 incorrect. Nomor 2 sudah benar ya. Ini mau polanya yang hanya kata benda aja. Setelah irregular komparatif dengan kata benda lagi kan di attendance. Nggak ada verb ya. It's okay. Noun sama noun. Kan keterangan lagi ya. Kehadiran. Kehadiran apa? Di konser outdoor. Berarti ini hanya keterangan tambahan. Nggak apa-apa. Ini nggak dikasih keterangan lagi, nggak apa-apa. Keterangan itu intinya adalah dia nggak terlalu penting. Gitu ya. Boleh dikasih, boleh enggak. Oke, ini nomor 2, lanjut ke nomor 3 sekarang. Correct or incorrect dan kenapa? Incorrectnya kenapa tuh? Correct. Oke. Kenapa incorrect? Ini bentuk komparatifnya the more the worst. Subjek strukturnya subject verb ya. Subject verb yang paralel ya. Tapi bentuk komparatifnya apa? Yang irregularnya the more sama the worst. The more-nya boleh nggak? The more aja boleh ya. The more aja kan lebih banyak. Berarti lebih banyak ininya yang kamu bicarakan. Oke, nggak masalah. Ini komparatifnya yang pertama. Yang keduanya, the worst. The worst itu dari kata sifat apa? Dari kata sifat bad ya. Ini bentuk adjektif yang irregular juga. Coba teman-teman nanti dicek irregular adjective. Karena dia bisa berpengaruh ke irregular komparatif juga ya. Bad itu kalau dikomparatifkan jadinya worse, nggak pakai T ya, pakainya E, betul. Nah, makanya kalau superlatifnya apa? Worst. Nah, ada lagi regular adjective, good. Good jadi better. Better, superlatifnya jadi best. Kemudian kecil, little. Kalau lebih kecil, lebih sedikit, lebih kecil, lebih sedikit maksudnya. Lebih sedikit, less. Makanya ada less sugar, lebih sedikit gula. Kemudian ada paling sedikit, least. Makanya ada at least. Paling sedikit, paling tidak, gitu kan. Berarti di sini, ini bentuk apa ini? Ini nggak komparatif ya. Kita kan mau dikasih komparatif. Ini komparatif yang irregular gitu ya. Bukan, kecuali kalau kita mau bikin superlatif. Kalau superlatif betul the worst. Itu kan dikasih kata benda lagi di sininya ya, sebelum the situation. Ya meskipun aneh sih. Tapi intinya gitu ya. Jadi jangan karena ada the maka kita harus pakai worst. Superlatif nih. Kita kan ngerasanya suka gitu ya. Oh the worst benar kayaknya. Padahal di sini mau bentuknya irregular komparatif ya. Komparatif yang irregular. Dikasih the, dikasih komparatif. Berarti di sini salahnya di sini ya. Kita diganti words-nya menjadi words pakai E. Gitu. Oke, sisanya strukturnya aman ya. Berarti ini incorrect. Beda dikit aja di sini. E doang gantinya. Oke, itu nomor 3. Lanjut nomor 4 sekarang. Bentar ya teman-teman. Oke.
Ini nomor 4. Correct, correct. The more time they have to play, the happier the children are. Komparatifnya adalah the more time, lebih banyak waktu, dengan the happier, lebih happy, lebih bahagia. Udah benar ya, komparatifnya aman. Subject verbnya, ini subject verb. They have to play. Kemudian ininya subject verb juga. Oke, good. Aman ya. Structure-nya bisa. Ini correct. Nomor 5 sekarang. Incorrect. Kenapa incorrect? Harusnya gimana? Incorrect juga. Oke, kita cek ya. Jangan lupa the noise nggak komparatif. Oke, betul. The noise bukan komparatif. Di sini nggak ada bentuk komparatifnya ya. The noise kan hanya kata benda. Kalau mau di sebelumnya noise dikasih more, lebih banyak, atau less, lebih sedikit. Ini kan maksudnya the thicker the walls, lebih tebal dindingnya, lebih apa, suara gitu kan. Yang comes through, maksudnya yang tembus gitu kan. Nah, berarti di sini adanya less, di sini komparatifnya less itu sebenarnya komparatif juga, tapi komparatif yang lebih sedikit artinya kan. Kalau perbandingan itu kan bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit gitu kan. Berarti ini tuh maksudnya mau dikasih ke sini the less noise gitu ya. Jadi lebih tebal dindingnya, lebih sedikit suara yang tembus. Berarti di sini salahnya pertama komparatifnya, masalah ininya gimana? Masalah, oh I see, berarti ini maksudnya the less aja, nggak the less noise. Kalau mau the less the noise that comes through. Kenapa? Karena dia cuma mau bilang lebih tebal dinding, lebih sedikit suara. Jadi suara itu jadi strukturnya, gitu ya. Berarti maksudnya the thicker the walls, the less the noise that comes through. Gini, gitu ya. Karena kan bisa aja hanya more, the more hanya the less, gitu kan. It's okay, gitu ya. Yang penting nanti polanya dia tepat, the walls dengan the noise, gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini 1 sampai 5, teman-teman? Aman? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. 6 sampai 10-nya teman-teman kerjakan mandiri. Untuk kunci jawabannya ada di akhir buku ya, supaya teman-teman bisa cek sendiri. Ini correct. Kita masuk ke ini, bisa untuk latihan juga, reviewnya. Coba ke soal TOEFL-nya. Nomor 1. B, B. Ada yang lain nggak? Ini antara komparatif sama superlatif ya. Oke, kalau komparatif ER more, jangan lupa dikasih apa? Dikasih than. Berarti yang alpha nggak bisa, gitu kan. Kemudian yang B, ada ER dikasih than, bisa ya. Dikasih, ini pakainya kan fast. Satu suku kata berarti pakai ER, boleh. Nggak pakai more, gitu ya. Oke, B bisa, kita keep. Yang C, the fastest. Kalau superlatif, harus bukan 2 hal ya, lebih dari 2 hal. Ini kan dia maunya komparatif karena 2 hal, kecepatan cahaya dengan kecepatan suara, 2 hal kan.
Jadi nggak bisa pakai superlatif ya, karena superlatif itu harus lebih dari 2 hal. Jadi jatuhnya yang paling apa. Kemudian yang delta, as fast. As fast, ini mungkin delta itu kita mau dikecohkan dengan komparatif yang seimbang. Komparatif seimbang itu dia komparatif juga. Komparatif ada 2 ya, yang tidak seimbang. Yang tidak seimbang itu maksudnya ada yang lebih. Misalnya ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah gitu kan. Itu tidak seimbang. Dia pakai cirinya more, kasih IR gitu ya. Dikasih dan. Cirinya ini. Tapi kalau yang seimbangnya setara. Jadi dia ketika dibandingkan, oh ternyata sama tingginya, oh ternyata sama beratnya gitu kan. Maka dia contohnya adalah as apa? As, bisa juga the same as, bisa juga satunya itu same with ya, satunya bisa the same with. Kalau yang delta, kalau S-face aja nggak jadi superatif. Ingat ya, kalau superatif, mau superatif, dia harus dikasih S lagi. Superatif, komparatif maksudnya, komparatif yang seimbang. Dengan S-face, as the speed of sound, mungkin masih bisa. Gitu ya. Tapi karena salah, jadi kita B aja. Betul ya? Match-nya it's okay. Match itu adverb juga jatuhnya. Menjelaskan si fast-nya. Ya. Oke, lanjut nomor 2 sekarang. Kalau ada pertanyaan boleh teman-teman. Saya masih bingung. Delta. Oke, ada yang lain? Delta. Nomor 2 masih antara komparatif sama superatif ya berarti. Kalau yang alpha, more common, bisa nggak? Dia nggak dibandingkan dengan hal yang lain. Nggak dibandingkan dengan satu hal lain. Berarti nggak boleh komparatif ya. Kedua, ini nggak ada dan-nya gitu kan. Salah. Kemudian yang B, kenapa nggak B aja gitu kan? Kenapa nggak jatuhnya kayak ini adalah metode yang umum dari membangun ide untuk mengkontrol gitu kan, misal contohnya kayak misalnya dia adalah she is student of SMA 1 misal, kenapa nggak gini aja polanya gitu kan, yang simple yang B aja, terkesan benar tapi ada materi lain di sini. Materi apa? Materi determiner pada singular noun. Formalnya kalau singular noun itu harus ada determinernya. Jadi nggak boleh she is student of SMA 1. Harusnya she is a student of SMA 1 atau she is the student juga bisa. Yang penting ada determiner. Kayak misalnya ini adalah buku. This is book. Ini tuh kurang tepat. Harusnya apa? Kalau mau dia bilangnya buku, ya secara buku aja, secara umum gitu kan. Berarti this is a book. Tapi kalau bukunya khusus, this is the book. Kan maksudnya khusus itu konteks tertentu, misalnya lagi ngomongin buku fisika gitu kan, mana bukunya, this is the book gitu kan, atau lagi ngomongin entah konteks buku apa gitu kan, nah itu pakai the. Kemudian bisa juga kalau mau pakai determiner lain, contohnya pakai possessive adjective, ini buku saya gitu kan, this is my book. Jadi si singular noun itu kata benda yang singular harus ada determiner, harus ada penentunya, punyanya siapa, atau ini termasuk ada berapa gitu-gitu ya. Nah, makanya B itu nggak bisa, kecuali di situ ada determiner. Misalnya, the use of detail is a common method of developing a controlling idea. Itu masih bisa. Gitu ya. Jadi bukan berarti B itu salahnya secara makna ya. Secara makna dia kayaknya masih oke-oke aja gitu kan. Itu adalah metode yang umum dalam mendevelop a controlling idea gitu kan. Itu kan terkesan tidak ada yang salah, tapi salahnya adalah itu karena perlu ada determiner pada singular noun gitu ya. Jadi B kurang tepat di singular noun, makanya dia salah. Nah, ternyata ada yang lebih benar, masalah di delta, the most common method.
Oh, berarti dia mau ngomongin metode yang paling umum. Masalah superatif, boleh ya. Berarti masuk ke kategori metode dalam mendevelop. Gitu kan. Oke, berarti dia correct di delta ya. Sip, ada pertanyaan nggak nomor 2? Oke, kalau nggak ada, coba lanjut ke nomor 3. Ada. Kalian dari mana kalau make komik? Kalau make the itu harus spesifik ya. Secara makna iya. Kalau the misalnya bilang I am the student. I am the student itu dalam konteks tertentu. Mungkin lagi ngomongin misalnya ada yang nanya ya, mana murid baru gitu kan. Where is the new student? Nah, itu berarti konteksnya murid baru kan. Ada konteks khusus. Berarti kita bisa bilang I am the new student. Gitu. Kalau cuma bilang I am a student, berarti murid secara umum aja, nggak ngomongin murid apa gitu ya. Itu bedanya sama the sebenarnya. Sama halnya misalnya kita bilang I have ini nih. Itu kalau dalam singular noun ya. Kalau dalam plural sama uncountable, sorry. Uncountable itu juga sama. Yang dikasih determiner sama enggak. Kalau dikasih determiner itu spesifik. Misalnya I have the books. Berarti mungkin lagi ngomongin buku sejarah atau lagi ngomongin buku apa. Entah mereka lagi ngomongin apa. Gitu kan. Terus kalau misalnya cuma bilang I have books aja, nggak pakai determiner. Kalau plural nggak apa-apa, nggak dikasih determiner. Tapi maknanya umum. I have books. Saya punya buku banyak. Gitu. Nggak tahu buku apa. Random aja bukunya. Gitu ya. Sama kayak misalnya bilang yang tidak bisa dihitung. Saya punya sugar. I have sugar. Saya punya gula. Berarti gula secara umum aja. Kalau I have the sugar, berarti mungkin lagi ngomongin brand sugar apa gitu. Itu kalau pakai the gitu ya. Oke. Spesifik dalam konteks khusus gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, sip. Kalau nggak ada, coba lanjut ke nomor 3. Delta. Oke, ini kelihatan ada komparatif tapi dikasih the. Kalau teman-teman melihat komparatif dikasih the, berarti dia bentuk irregular komparatif ya. Soalnya kalau komparatif itu secara normal kan nggak dikasih the kan. Ya more dikasih than aja gitu kan. Tapi kalau dia ada the-nya sebelum komparatif, oke, berarti kita pakai bentuk yang the komparatif, the komparatif gitu kan. Cek, ternyata benar A, B, C, D itu ada yang the dikasih komparatif. Kalau yang alpha, the-nya setelahnya nggak dikasih komparatif ya, brushwork-nya berarti alpha salah. Yang C juga nih, setelah the-nya nggak komparatif, loose itu kan kata sifat aja, berarti ini C salah. Tinggal yang B sama delta, berarti kan ada subjek sama verb-nya. Oke, setelah the more vitality and character the painting seems to possess, komparatifnya adalah the more vitality and character ya. Ini komparatifnya, C. Setelah ini ya, setelah character ada the painting, subject, dan sim verb ya, tool. Berarti subject verb. Ya udah, kita setelah the komparatifnya dikasih subject verb lagi, berarti jawabannya yang delta, betul ya. Gitu. Setelah the loser, setelah komparatif ada subject the brushwork dengan verb is. Karena di sininya setelah titik-titik nggak ada verb lagi. Kalau setelah titik-titik ada verb kan nggak perlu delta gitu kan, nggak perlu dikasih verb is lagi gitu kan. Bisa B. Kalau di sini sudah ada verb, ternyata tidak ada, berarti delta aja gitu ya. Oke, ada pertanyaan nomor 3. Lanjut ya. Coba nomor 4. Ini reviewnya review apa ya? Masih komparatif ya berarti. Oh iya, pantesan dari tadi kok komparatif terus. Saya kira udah review yang skill 1 sampai 29. Berapa ya? 4 delta. Oke. Ini ada more. More-nya nggak digaris bawahin. Berarti benar ya komparatif. Dia nggak mau bentuk irregular yang dikasih the. Oke, berarti syarat komparatif yang biasa ya dikasih then.
Ya udah, berarti delta aja ya yang salah. Ini enggak perbandingan antara benda yang lain berarti ya. Berarti ini hanya lebih dari 1 tahun lamanya gitu ya. Ini enggak apa-apa, soalnya ada bentuk komparatif yang hanya menyatakan jumlah gitu kan. Misalnya itu bisa bertahan lebih dari 1 tahun kayak gini gitu kan. Nah, berarti ini oke ya, aman. Oke. Oh iya, by the way ini fast-nya bukan verb ya. Fast-nya apa? Fast-nya itu kata benda. Berpuasa maksudnya. Untuk survive fast. Untuk jadi kayak bertahan dari kegiatan berpuasa. Maksudnya gitu. Jadi di sini bukan noun. Makanya awal-awal ada student saya kok ini verbnya ada 2 gitu kan. Dikiranya fast-nya fast berpuasa dalam verb. Padahal ini berpuasa dalam noun. Gitu ya. To survive, ini noun, jadi ini objek dari survive. Gitu ya. Oke, lanjut nomor 5 sekarang. Delta. Delta. Grizzly bear, which can grow to 8 feet tall, has been called the more dangerous animal. More-nya nggak ada the, karena kalau ada the kan harusnya komparatifnya 2 ya. Ini nggak ada berarti bentuk yang biasa, ada dan nggak ada. Oh berarti nggak boleh pakai komparatif, mungkin pakai superlatif. Dan kalau pakai superlatif nggak boleh pakai e ya. Pakainya apa? Biasanya pakainya the, tapi bukan berarti harus the. Intinya kalau dikasih determiner nggak boleh e. Bedanya apa? Kalau e itu kan tadi maknanya general ya, umum. Salah satu fungsi lain dari e itu maknanya bisa satu dari sekian banyak. Itu. Jadi makanya dia nggak boleh pakai e ketika kita bilang saya, misalnya apa ya? Saya I am the tallest girl in my class. Ini nggak boleh pakai e. Karena kalau e nanti maksudnya saya adalah seorang murid yang paling tinggi dari orang-orang tinggi yang lain. Jadi tingginya tuh sama, mereka tuh banyak yang tinggi. Itu kan aneh. Jadi maknanya nggak sinkron dengan makna spesifik dari paling itu kan udah paling puncak kan, paling tertinggi. Nah makanya nggak boleh pakai e. Jadi kita pakai the supaya maknanya nggak yang umum tadi. Karena salah satu fungsi dari juga bisa satu dari sekian banyak. Contoh, I have a book, saya punya buku. Oh, berarti ada buku-buku lain gitu kan. Di antara buku-buku sedunia, itu maksudnya. Gitu ya. Makanya nggak boleh pakai Itu penjelasannya. Jadi ingat-ingat kalau superlatif, pertama kita harus tahu ininya ya. Dia kategorinya apa? Berarti ini girl in my class ya. Kelompoknya itu kelompok apa namanya si perempuan-perempuan di kelas. Kemudian yang kedua, determinernya harus ada selain IST dan MOS-nya, tapi determinernya nggak boleh e. Boleh pakai yang lain. Yang lain itu determiner contohnya misalnya pakai possessive adjective. Contoh misalnya, ini adalah, this is my best journal book. Nah, gitu kan. This is my best journal book. Berarti di sini determinernya my. Boleh gitu ya. Karena my itu bentuk determiner yang spesifik, gitu kan. Gitu ya. Jadi di sini diganti determinernya dan more-nya diganti most. Jadi kategorinya adalah animal of North America. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan nomor 5? Lanjut ya. Nomor 6. C. Oke, kita cek C sekarang. A dulu. Availability. Ini availability, sebelahnya ada and. Bisa jadi masalah paralel ya. Sebelum and adalah kata benda. Sebelumnya kata benda juga, climate, iklim. Jenis tanah, iklim, jenis tanah, dan availability. Availability
Biasanya kalau ada ability gitu kan, ability itu adalah noun juga, berarti dia alpha aman secara paralel ya, aman. Kemudian yang B, verb are. Verb, kalau masalah verb bisa pertama masalah singular plural ya. Singular pluralnya benar nggak? Oh benar, ini ada 3 hal, berarti dia plural kan. Berarti di sini verbnya are bisa, masalah singular plural benar. Kemudian masalah tenses verb juga, jangan lupa dicek verbnya. Ini kayaknya nggak ada clue waktu ya, nggak ada clue waktu masa lampau gitu kan. Pakai simple present aja bisa nggak? Oke, kita anggap secara fakta aja ya. Bener nggak? Oh, kayaknya bener deh. Ini 3 hal ini merupakan faktor-faktor yang paling kritis, gitu, yang paling penting. Oh, berarti benar. Dia masalah fakta boleh pakai simple present. Berarti B aman ya. Boleh. Kemudian yang C, then. Then, kalau pakai A ya, itu kan dibandingkan dari. Oh, kalau dibandingkan dari berarti dia komparatif setelah dia harus berada setelahnya more atau are kan. Ini nggak ada adanya superlatif, berarti C memang salah gitu ya. Terusnya apa? Kalau the most critical factors biasanya pakai apa sih? Biasanya pakai in, that atau of gitu kan. Nah, ini nih kayaknya harusnya in selecting the best type of grass for a lawn gitu ya. Adalah faktor-faktor yang paling penting dalam memilih jenis yang paling bagus dari rumput for a lawn gitu ya, dari padang rumput. Di yang C aja. Yang deltanya benar nggak? Yang deltanya benar ya. Ini superlatif. Untuk superlatif lagi. Jenis yang paling baik dari good ya. Good, better, dan best. Berarti yang deltanya aman ya. Oke, jangan lupa then. Kalau teman-teman mengartikan then yang pakai A itu jangan mengartikannya dari ya. Kenapa? Kalau dari itu takutnya teman-teman gini. Ada waktu itu soal kayak gini teman-teman. Apa ya? She is better from her best friend. Oke, apa sih nggak sih? Saya lupa. Kayaknya enggak ya. Best friend. Nah, she's better from her best friend. Kalau di Indonesia kan ini kayak bener ya, dia lebih baik dari temannya. Tapi ini tuh salah. Harusnya bukan from, harusnya than. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman mengartikan than, jangan from, jangan dari, tapi dibandingkan dengan, gitu ya. Soalnya ada pernah soal kayak gitu. Karena sengaja buat orang Indonesia, gitu kan. Oke, itu nomor 6. Coba nih yang C, lanjut nomor 7 sekarang. C, C. Okay. C, the controversialist teacher of his age. Controversialist, IST, superlatif ya. Dia mau dibandingkan dengan teacher-teacher of his age, berarti kan. Kelompok teacher of his age. Guru di usia dia, gitu kan. Nah, berarti superlatif boleh nggak? Superlatifnya sih benar, tapi nggak boleh pakai IST karena controversial termasuk panjang ya. Jika controversial, berarti kan 4 suku kata. Berarti nggak boleh pakai IST, pakainya most. The most controversial ya. Oh, ini gede banget. Gitu. Oke, jadi nomor 7 yang C yang salah ya. Lanjut nomor 8. C, C. Oke. Ini ada the most, ada than. Dua-duanya digaris bawahi. Hati-hati, kalau ada dua-duanya yang digaris bawahin gitu kan, kita harus mikir per tahap. Kalau most-nya diganti gimana, kalau then-nya yang diganti gimana gitu kan. Kita cek kalau B-nya the most complex then. Kan kalau misalnya kita hanya melihat, oke deh, the most-nya diganti more aja gitu kan. Bisa aja gitu kan, kalau kita nggak memperhatikan yang lain. Atau kalau kita ngelihatnya, jangan in the most, then-nya aja diganti gitu kan, dengan off atau in gitu kan. Bisa nggak?
Ya mungkin gitu kan. Tapi kan kita harus cek satu-satu syarat-syaratnya. Kalau the most diganti more complex dan diganti komparatif. Ganti komparatif, dia gimana gitu kan. Syarat komparatif, pertama ininya ya, kompleks dua suku kata, belakangnya nggak I, nggak E, berarti dia pakai more boleh. Oke. Kemudian dia harus perbandingan dua hal, bisa dua jumlah benda atau dua kelompok. Ini apa? Proteins molecules dengan molecules of carbohydrates. Berarti molekul-molekul juga ya, molekul karbohidrat. Dua kelompok. Oh, berarti betul ini harus komparatif ya, nggak boleh separatif gitu. Tapi beda halnya kalau misalnya di sini mau yang paling, kan bisa aja yang salah yang C diganti dengan in kayak yang tadi gitu kan, kayak yang di sini gitu kan. Oke, hati-hati ya teman-teman, harus bikin skenario kalau bikin soal error recognition gitu ya. Oke, lanjut nomor 9 sekarang. B. Oke, has mildest taste. B. The lake, a member of the lily family, has mildest taste than. Ada superlatif, ada komparatif. Gitu kan. Ini tinggal cek aja ini dua hal atau lebih gitu kan. Ini yang dibandingkan adalah the lake dengan hanya dengan onion. Berarti dua hal ya. Oh, berarti komparatif aja. Berarti B ya, bener yang salah. Harusnya nggak usah pakai IST. Harusnya pakai ER. Milder. Has a milder taste than the onion. Lagi pula kan kalau superlatif nggak boleh pakai E ya. Tapi kan E nggak boleh di otak-atik ini E-nya. Berarti E-nya udah bener. Oh, berarti udah jelas. Mildest yang salah gitu kan. Karena superlatif nggak pernah pakai E. Oke, kita lanjut nomor 10 sekarang. Terakhir. Widely used natural fiber of all is cotton. Alpha. Kenapa alpha salah? Harusnya apa? Harusnya mostly. Oke. Ini the widely used natural fiber of all is cotton. Berarti fiber itu apa sih? Saya nggak tahu fiber itu pakai benang itu kali ya. Fiber alami yang digunakan secara luas gitu kan. Fiber alami yang digunakan secara luas dari dibandingkan yang lain-lain gitu kan. Dari semuanya. Oh, berarti dia harusnya yang paling ya. Superlatif ini harusnya. Gimana cara bikin superlatifnya? Ketika sudah ada adjektif dan ada adverb. Ini kan adjektif use-nya, verb 3. Menjelaskan natural. Menjelaskan fiber kalau di sini ya. Natural fiber. Kemudian widely-nya, adverb menjelaskan used. Digunakan secara luas. Nah, superlatifnya itu harus di sebelumnya adverb aja, yaitu most-nya tetap most aja. Gitu ya. The most widely used natural fiber. Karena most itu sudah adverb juga. Gitu. Bisa most sebagai adverb. Berarti di sini kalau most saja udah benar. Gitu kan. Kalau mostly itu nanti artinya jadi kebanyakan gitu kan, mostly. Nah, jadi kalau di sini the most widely used saja gitu ya. Oke, jadi teman-teman cek nih apakah ada perbandingan dengan hal-hal yang lain, hanya dua atau banyak gitu ya. Intinya dia harus superlatif, jadi kita yang salah yang alfanya gitu ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman untuk komparatif dan superlatif sampai sini? Ini ada TOEFL review-nya, teman-teman coba review ya, nomor 1 sampai 10-nya. Nanti kita lanjutkan lagi insya Allah hari Minggu ya. Kalau ada pertanyaan, boleh teman-teman tanyakan di grup Discord-nya, nanti insya Allah
aku jawab di situ ya. Ini next time kita bakal belajar verb masalah tenses. Jadi teman-teman boleh di review ulang supaya nanti ketika hari Minggu kita tinggal review-review aja gitu ya. Oke, thank you so much teman-teman buat hari ini. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi next time. Saya undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat istirahat teman-teman. Oke, sama-sama Kak. Saya tutup ya. Assalamualaikum.